Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan terus mewacanakan pembangunan family office di Indonesia. Family office ini adalah sebuah lembaga nantinya yang akan menampung uang-uang yang akan ditanamkan di sana, disimpan di sana, terlepas itu sumbernya adalah uang haram atau uang halal. Family office di banyak negara, di beberapa negara memang ada. Dan mereka adalah negara-negara tax haven. Mereka menyimpan uang-uang, bahkan dari sumber kejahatan mereka simpan, dikelola, dan diinvestasikan di banyak negara, kemudian uang itu dicuci. Dan ini adalah sistem money laundry yang sangat hebat. Dan negara yang mengelola family office ini menjadi negara yang mendapat keuntungan banyak. Karena mereka akan mengenakan pajak yang tinggi dari uang-uang tersebut, dan dari hasil investasi yang akan diputar di situ menjadi milik negara dan dibagi dengan para pemilik uang. Nah, sekarang di negara kita diwacanakan akan dibangun family office. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan terbaru 15 Januari kemarin, kalau bisa Februari 2025 family office ini sudah dibentuk. Saya bertanya-tanya kemudian, yang mau ditampung di sini uang siapa? Karena kalau kita mau bicara uang-uang orang asing dari luar sana yang akan kita tampung di sini, kita akan kalah bersaing kepercayaan dengan para pemilik uang yang di luar sana. Negara kita terkenal negara yang korup, negara yang tidak bisa dipercaya para pejabatnya. Maka kalau soal kepercayaan orang asing untuk menanamkan uangnya di sini, menyembunyikan uangnya di sini, kita pasti akan kalah bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dulu memiliki sistem yang sama. Bangsa asing ini, orang-orang yang punya uang ini tentu tidak akan mau bertaruh besar menempatkan uangnya di sini dengan sistem kita yang tidak dapat dipercaya. Jadi kalau berharap bahwa family office ini akan diinvestasikan uangnya oleh orang asing di situ, disembunyikan uangnya di situ, saya tidak percaya itu akan terjadi. Karena menarik investasi asing saja dengan Vietnam, kita kalah. Menarik investasi asing aja dengan negara-negara tetangga kita, kita kalah. Kita kalah dipercaya. Jadi ini soal kepercayaan, trust kepada kita. Karena siapapun melihat kelakuan negara kita soal hukum. Kelakuan negara kita bagaimana mempermainkan hukum. Jadi soal trust sangat kita kalah. Maka saya tidak percaya bahwa orang-orang asing yang punya uang banyak akan menyembunyikan uangnya di Indonesia meskipun Indonesia akan mendirikan family office. Nah, pertanyaannya, kalau orang asing tidak akan menyembunyikan uangnya di situ, lantas uang siapa yang akan disimpan di family office milik kita? Saya mencurigai bahwa family office ini nantinya akan dihuni oleh para koruptor-koruptor di negara kita yang selama ini menikmati uang korupsi di negeri ini dengan liar dan bebas. Kita banyak mendengar cerita, bahkan membaca secara langsung di media dan melihat fakta-fakta bahwa seorang maklar kasus saja di Mahkamah Agung bisa menyimpan uang 1 triliun lebih di rumahnya. Bayangkan berapa banyak, berapa ribu koruptor di negara ini yang mungkin melakukan hal yang sama. Terbaru ketua hakim pengadilan negeri Surabaya yang terlibat kasus Ronald Tanur ditangkap, di rumahnya ditemukan 21 miliar uang. Jadi bagaimana? Uang siapa sebetulnya akan disimpan di family office ini? Dan kenapa Pak Luhut begitu getolnya untuk mendirikan family office ini? Bukankah kemarin-kemarin kita berkata akan mengejar para pengemplang pajak? Justru kenapa kalau kita mau mengemplang pajak, tetapi kita malah mau mendirikan family office yang akan menyembunyikan para pengemplang pajak? Jadi sebetulnya kita ini mau kemana arahnya? Mau mengejar pengemplang pajak atau justru mau memfasilitasi para pengemplang pajak? Saya beberapa waktu lalu juga membaca terkait statement Pak Luhut, ada 300 triliun pajak-pajak dari pengusaha sawit yang dikemplang, tidak dibayar dan akan dikejar. Sampai sekarang saya tidak mendengar tindak lanjut dari ini. Apakah pemerintah mengejarnya atau membiarkannya, saya tidak tahu. Jadi kalau sekarang niatnya mau membangun family office, saya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia dan meminta kepada pemerintah ini, hentikan niat membangun family office tersebut. Karena ini dugaan saya, hanya akan menyembunyikan uang para koruptor lokal di negara ini, bukan untuk menarik uang dari asing. Karena asing tidak akan percaya kita saat ini. Tapi ini akan lebih kepada menyimpan hasil-hasil koruptor di negara ini, uang-uang koruptor di negara ini akan disembunyikan. Maka kalau Pak Prabowo mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, maka saatnya sekarang membuktikan itu untuk menolak pendirian family office. Tetapi kejarlah semua para koruptor itu, kejarlah para pengemplang pajak dengan hukum. Buktikan bahwa 300 triliun kemarin yang disampaikan dari pajak sawit yang tidak masuk, tangkap dong itu pengusaha-pengusahanya. Buktikan itu 300 triliun Pak bisa membiayai makan gratis anak-anak kita. Kalau itu tidak dilakukan, sebaiknya family office itu harus ditolak di negara ini.
Kita jangan menjadikan bangsa ini bangsa yang anomali, bicara A tetapi yang dilakukan B, bicara mau mengejar koruptor, mengejar pengemplang pajak tetapi malah difasilitasi para koruptor dan pengemplang pajak untuk mencuci uangnya. Family office ini bagi saya adalah money laundry, pencucian uang para koruptor lokal kita, bukan untuk menampung orang-orang asing yang ingin menyimpan uangnya. Tidak, kita kalah trust. Orang asing tidak akan percaya kita. Buktinya, soal investasi dengan Vietnam aja kita kalah kok. Jadi bagaimana mungkin orang asing itu akan menanamkan uangnya di sini di family office? Tidak. Tapi saya menduga ini hanya akan untuk menyembunyikan uang-uang hasil korupsi para koruptor lokal kita. Maka family office harus ditolak. Prabowo harus menolak itu. Prabowo harus mengejar koruptor dan mengejar para pengemplang pajak. Itu yang paling penting, maka negara kita akan sejahtera. Bukan soal family office yang sejahtera. Itu manipulatif bagi saya.